Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu, Aku dong. Kita datang dengan sebuah musim yang baru dan nuansa yang baru. Ini adalah sebuah obrolan meja makan. Wah. Semoga santai tapi tetap menarik. Ini luar biasa. Ringan tetapi sangat dalam. Luar biasa. Inilah obrolan meja makan. Nah, kali ini kita datang dengan dua orang narasumber, yaitu Kak Eric Stanley, Bapak Eric Stanley dan Ibu Vera Agustina dengan sebuah tema rindunya. Wah, rindu kadang-kadang begitu menyakitkan. Ya. Rindu kadang-kadang membuat kita berpikir dan membuat kita menghargai apa yang pernah kita punya. Betul. Tetapi pembicaraan pagi hari ini bukan untuk tenggelam dalam kesedihan, tapi kita belajar dari masalah dan dari apapun yang sedang kita hadapi. Iya. Sebelumnya, ayo mari kita mulai makan. Oke. Namanya juga obrolan meja makan. Jadi boleh makan nih, cemilan-cemilannya boleh dimakan. Cemilan-cemilannya boleh Seru. dimakan. Oke. Oke. Ya, kita sembari ambil silakan makan. Mau buah dulu atau apa? Karena zaman sekarang katanya buah dulu, ya. Tapi ya setiap orang punya selera. Betul. Ada pertanyaan buat Bapak Stanley. Ya. Katanya dekat sekali sama mama ya. Betul sekali. Seberapa nih dekatnya? Jarang loh zaman sekarang Ya. anak-anak yang punya hubungan nih sama mama. Saya cukup sangat dekat dengan mama saya karena bagaimanapun sebagian dari hidup saya dihabiskan dengan mama saya. Ya, karena Kenapa nih? karena mungkin hari itu ada sebuah kejadian di rumah, ya, artinya ada sebuah pertengkaran atau apapun itulah yang membuat akhirnya pokoknya papa saya pergi dari rumah. Dan hari itu mama saya itu ya jadi papa juga, jadi ibu juga. Jadi saya punya kedekatan sama beliau. Papa pergi dari sejak kapan? Maksudnya dari kecil? Berapa lama atau pada waktu umur berapa? Ya. Pergi hilang gitu. Dan itu menimbulkan luka dan saya nggak trust dengan papa saya, dan mau ngomong saya cuma trust dengan mama saya karena ya beliau itu orang yang cukup memberi pengaruh banyak buat hidup saya. Betul. Ya, zaman sekarang ini kan anak-anak banyak sekali ya yang berontak, marah. Iya. Apalagi pada waktu melihat nih orang tua nggak akur, bukan keluarga harmonis lah, ya. Bukan keluarga ideal kata orang. Dan kemudian mereka seringkali menyalahkan papa atau mamanya atau dua-duanya. Dan kemudian juga dengar-dengar kan pernah mengalami kemiskinan. Mereka juga biasanya marah dengan kemiskinan. Betul. Tapi pada saat itu bagaimana nih sikapmu dan sikap mama sehingga engkau bisa melewati dan bahkan dekat, bukannya marah nih sama orang tua, malah mensupport ya. malah support. Ya. Dan dengar-dengar juga walaupun kamu nggak bisa trust sama papa, kamu juga dekat sama papa dan terus merawat papa. Betul. Iya, jadi gimana nih? Kenapa bisa begitu? Ada sembari makan ya, Oke. Ibu Vera. Nanti gantian. Nanti gantian. Ada hal yang menarik ya. Jadi gini, di tengah saya punya kebencian yang sangat luar biasa terhadap papa saya, karena yang tadi saya bilang dia pergi hilang, dan mungkin bahasanya sekarang tidak bertanggung jawab. Tapi anehnya mama saya itu gini, saya bilang gini, sampai saya pernah bilang gini, mama itu wanita teraneh yang pernah saya temukan di dunia. Sebegitu disakitkan, sebegitu ibarat kata tidak dianggap sebagai seorang istri, tapi dia selalu gini, dia selalu mendoakan suaminya. Dan yang lebih aneh lagi, dia selalu mengingatkan kepada anaknya. Sedangkan hari itu saya dan kakak saya itu punya kebencian yang amat sangat dengan papa saya. Dia selalu bilang gini, nggak boleh, kamu harus mengampuni papamu, kamu harus mendoakan dia. Tapi yang kita lihat kenyataannya ya dia tidak bertanggung jawab. Tapi mama saya selalu ngajarin, kamu harus mengampuni. Dan yang lebih keren lagi, setiap pagi jam 4 pagi dia selalu bangunin. Dia bangunin, dan di tengah-tengah doanya dia selalu doakan papa saya. Bayangin, misalkan hari bapak nggak ada. Setiap hari ya? Hampir setiap hari. Ya, seperti itu. Dan itu terus ditaruh di dalam hati saya untuk mengampuni, sekalipun sepertinya sulit. Apalagi hari itu saya anak laki satu-satunya. Yang saya bilang gini, lihat aja nanti kalau saya sudah besar, saya akan habisi kamu. Cuman masalahnya mama saya selalu kasih sebuah perkataan, ampuni papamu. Bagaimanapun itu orang tua yang Tuhan beri buat hidupmu.
Dan karena itulah perkataan itu terus menerus akhirnya saya pun akhirnya bisa mengampuni papa saya. Wow. Kadang-kadang memang tidak cukup ya bicara sekali ya. Betul. Dan ternyata jangan menyerah. Pada waktu anakmu tidak mengerti, pada waktu anakmu berontak, perkataan teladan pasti menembusi. Betul. Buktinya ini berkali-kali baru akhirnya menembusi, Betul, ya? Waktu betul. sekali, 2 kali itu Betul. masih nggak mau mengampuni, betul ya? Sangat tidak mau. Sangat tidak mau. Betul. Tapi ternyata jangan menyerah, betul. Jangan pernah menyerah. Berkali-kali, katakan berkali-kali. Ternyata itu tidak pernah sia-sia. Itu akan mengubahkan. Memang keluarga itu tidak ada yang ideal. Iya. Betul. Dan tidak ada yang sempurna. Betul. Siapapun dan di dunia ini tidak ada. Ini saya mau berkata bahwa kita ditempatkan di dunia, di dalam keluarga yang tidak sempurna, untuk disempurnakan. Betul. Lewat apa? Lewat ribut, lewat nggak cocok, Iya. lewat disakiti. Tapi jelas harus lewat juga mengampuni dan menjadi teladan. Nah, ngomong-ngomong nih ya, jadi nggak pernah nih kamu marah sama mama nih, bilang mama ini apa-apaan sih gitu ya? Kenapa terus begini? Saya pernah marah sama mama karena buat saya gini, mama itu orang yang tadi saya bilang wanita paling aneh di dunia. Iya. Bahkan saya lihat ini dia kayak robot. Robotnya dalam pengertian gini, ya ampun si mama setiap pagi doain, bangunin untuk apa? Untuk doain papa saya gitu. Jadi Yang bangunin semua anak-anak. Betul, pasti bangunin kakak saya jam 4 pagi kita tuh harus bangun semua ya, doa sama Tuhan. Dan di dalam doanya selalu ada papa saya disebut. Dan itu menimbulkan gini, aduh ngapain sih didoain, udahlah lupakan saja gitu. Bahkan saya sebagai anaknya bilang gini, saya tidak mau ingat lagi papa saya. Tapi hari itu mama saya selalu doain. Sehingga saya kadang suka marah dengan mama saya, bilang, mama ini nggak fair ya ngelihat anak-anak dibuang seperti ini, tapi mama tetap bisa kok doain papa gitu, seperti itu. Sebenarnya kapan titiknya tiba-tiba kamu punya pengertian dengan semua yang mama buat ya, dan kamu terus mulai deket dan sangat-sangat istilahnya mengagumi, menghormati. Karena anak zaman sekarang ini pada waktu dia nggak cocok nih ya sama orang tua, mereka akan lari. Biasanya lari ke pergaulan, atau lari ke HP, atau lari ke dunia maya kalau zaman sekarang ya. Nah, apa yang waktu itu membuat kamu nggak lari keluar, tapi malah bisa akhirnya mencapai sebuah titik penyatuan lah istilahnya dengan mama? Iya. Di titik saya remaja, mama saya pernah bilang seperti ini, dan itu ucapan yang buat saya sampai hari ini saya nggak bisa lupain. Dia bilang gini, nah, mama itu nggak pernah bisa kasih harta secara jasmani. Selalu dia ngomong seperti itu. Mama nggak bisa kasih harta secara jasmani, mungkin mama nggak bisa memberikan kamu uang, pendidikan yang tinggi. Tapi mama bisa memberi harta yang dia bilang ini nggak pernah ngengat dimakan oleh apapun. Dan mama saya bilang ini, waktu kamu takut akan Tuhan. Jadi itu yang mama saya beri, harta atau legacy atau warisan yang dia bisa beri buat hidup saya. Dan akhirnya saya nyampe di titik perenungan, oh iya ya, hidup ini tuh cuma sementara gitu loh. Kalau saya menyimpan dendam kepada orang tua saya, toh bagaimanapun dia tetap papa saya, gitu. Nggak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah. Bisa mundur, masuk lagi Betul. dalam perut nggak bisa. Toh nggak bisa dirubah, dia tetap papa saya. Dan saya bilang gini, kalau mama saya bisa melalui menghadapi papa yang saya seperti itu, saya rasa saya juga bisa. Mungkin saya justru jalan untuk papa saya bisa berubah seperti itu, Bu. Dan akhirnya itu nyampe di titik perenungan, oh ya, hidup ini cuma sementara. Toh mama saya bisa menghadapi, bisa menang. Bahkan dia bilang gini, mama nggak bisa beri warisan secara jasmani, tapi mama bisa beri warisan takut akan Tuhan, seperti itu, Bu. Nah, ini sekali lagi, ini sekalian perkenalan bahwa Vera ini adalah istri tercintanya. Ini keluarga baru, keluarga muda yang luar biasa. Ini juga masalah dalam mertua menantu. Ya, anak laki yang dekat sama mamanya itu masalah biasanya. Betul. Sama istrinya. Nah, sekarang dalam meja makan ini, bagaimana nih? Kalau pakai saya sambil makan? Pada waktu dibandingin sama mertua ya, Bangunnya pagi katanya. Iya, benar. Terus katanya mertuanya pintar masak ya. Lah ini sakitnya tapi juga rindunya nih gimana nih ceritanya? Jadi waktu pertama sebelum menikah juga kan
Bapak Erik udah selalu cerita tentang mamahnya yang rajin. Mama terus nih ya, Mama banget gitu ya. Dia Iya, selalu tekanan ya? bilang kalau dia pulang malam pasti mamanya selalu masakin. Walah, itu udah Iya. tambah lagi nih. Setiap dia pulang jam berapapun mamanya selalu siapin makanan. Mas mau masak apa dek gitu. Mau makan apa? Selalu disiapin mamanya gitu. Sebelum menikah, akhirnya menikah. Walaupun tuh kayak, aduh gimana nanti ya kalau udah menikah, nggak bisa nih jadi kayak mamanya. Pernah kesel nggak sama mamanya gitu ya, atau sama Eriknya karena itu? Kalau kesel sama mamanya sih enggak ya Bu ya. Sama Karena kan Eriknya lebih sering sama ya? Erik. Bukan sering, saya terus-terusan nih Bu. Kalau mama kan emang begitu harusnya kan Bu ya. Jadi saya nggak pernah kesel sama mamanya, mama mertua saya. Tapi mungkin sama Eriknya. Kalau dia banding-bandingin saya dengan mamanya gitu Bu. Apa aja tuh mungkin? Apa aja tuh? Wah, semuanya nih kelihatannya nih. Wah, Terus kalau nyetrika kan mama mertua saya rapi banget, nyetrika baju, gosok, terusnya bisa masak tadi sama bangun pagi. Mama mertua saya mah saya pernah nginep waktu itu, bangunnya pagi banget Bu, jam 4 udah bangun. jadi bawaannya kesel nih ya, Iya, Bu. karena dibandingin Dibandingin. ya, karena mertuanya bagus banget, kita nggak bisa ya. Iya. Nah ini kalau Kezia nih, nah kita tembak nih, kan ini mertua menantu aku ya, pernah nggak beralas atau bermasalah karena mertua sama suami? Untungnya sih Joshua nggak pernah banding-bandingin. Cuma kode. Oh iya. Kode. Banding-bandingin sih nggak, cuma kode. Kayak misalkan ya itu batuk-batuk mau makan, ngasih kode doang apa dah. Aduh kayaknya enak nih kalau mau ada apa gitu, ngasih kode gitu kan. Mami kan sebenarnya jadi itu ya. Maksudnya sama papi di rumah juga suka minta kopi gitu. Joshua kan nggak kopi, cuma aduh kok kayaknya cemilanmu cuma kacang ya gitu. Nanti dia kode. Terus nanti bajunya kayak kok lecek semua ya gitu. Nanti ya bukan aku yang terika tapi ya cuma disiapin gitu. Cuma kayak waktu itu katanya ya, Joshua malah sebaliknya nih. Oh, Katanya bilang, gimana saya bisa menikah sama Kezia? Kezia mirip banget sama mama katanya. Merasa menikah sama mama kan nggak mungkin ya katanya. Pernah kan? Pernah. Karena gini katanya kalau pulang suka diinterogasi. Aku suka nanya, gimana tadi, gimana ketemu ini, gimana gitu, suka pengen tahu gitu. Nanti dia sembunyi di WC, kayak waktu di rumahnya katanya. Dia di rumahnya sembunyi di WC. Jadi itu bagian daripada suka dan duka. Tidak ada satupun keluarga atau hubungan yang tidak pernah bergesekan. Tapi selalu tujuannya adalah kedewasaan kita yang menyelesaikan. Nah, pada saat dimana kita tahu kita sangat dikasihi dan mengasihi seseorang, dan tiba-tiba mama pulang, ya, mama pulang karena sakit, pasti perasaan rindu ini sangat kuat. Ya sekarang nggak ada yang masakin, nggak ada yang nyetrikain. Gimana nih, Erik buat hadapin ini semuanya? Jujur waktu mama saya dipanggil Tuhan, saya mungkin orang yang salah satu di keluarga yang paling bukan terpuruk ya, lebih kehilangan. Dan sakit sekali ya, karena saya melihat kematiannya, saya melihat bagaimana dia dirawat ya, karena sebelumnya dia tuh nggak pernah sakit sama sekali. Ya, sangat kuat sekali. Dengar-dengar waktu itu kecelakaan juga tetap semangat. Betul, ya dia berkali-kali mungkin ngalami kecelakaan, tapi dia tetap nggak pernah nggak pernah ngeluh sama sekali. Dia nggak pernah ngeluh, bahkan kadang saya mesti menawarkan sesuatu untuk saya beri, karena dia nggak pernah minta juga gitu ya. Dan saya lihat bagaimana perjuangannya dia untuk mendidik anak-anak, merawat anak-anak, bahkan saya pribadi memberikan teladan, memberikan perkataan-perkataan yang sangat positif buat saya, dan itu nggak bisa saya lupain. Jadi saya punya perjalanan yang cukup dekat dengan mama saya. Waktu mama saya dipanggil Tuhan, itu membuat saya sejujurnya, saya nggak bisa ketemu lagi mama saya. Mungkin saya pikir gini, aduh bagaimana ya, saya nggak bisa mungkin ketemu sosok yang seperti ini lagi gitu loh. Seperti itu. Dan saya lihat dia cuma di akhir hidupnya dia cuma bilang gini, saya cuma sekali lagi dia cuma bilang gini, saya mau dia bilang ke papa saya, bilang kasih tahu anak-anak jangan lupa untuk takut akan Tuhan. Itu terus warisannya seperti itu. Pasti ada cukup
panjang ya. Iya. Dan bahkan kadang-kadang setelah setahun, 2 tahun tetap rindu itu. Wah. Rindu masakannya. Ya, betul. Rindu setrikaannya. Betul. Ibu ya. ngomong seperti ini tiba-tiba mendadak saya Aduh. jadi sangat rindu. Iya. Bukan begitu Bu Vera? Apalagi nih kalau ada mamanya Erik lurus ini. Oke, tapi satu lagi ternyata ya masa-masa gelap itu menghampiri kalian lagi. Betul. Bahkan di tahun ini. Ya, kami dengar bahwa baru saja kehilangan seorang putra yang sangat luar biasa. Nah, sekarang saya mau dengar dari Ibu Vera. Pasti rasa rindunya ini kayak apa sih? Kalau tiba-tiba putra yang paling dicintai, yang aduh ganteng banget tiba-tiba nggak ada. Sejujurnya, aduh, tadi padahal kita bukan kesedihan ya, tapi Gak apa-apa. sejujurnya itu rindu banget gitu. Tapi sekali lagi kita tetap bersyukur karena waktu awal-awal putra saya lahir, saya kan ini putra kedua kan Bu ya. Iya. Jadi saya udah punya anak pertama. Waktu awal putra saya lahir memang saya tuh ribet apa sih namanya? Iya, banyak banget banyak urusannya. banget urusannya. Aduh, punya 2 anak kecil itu Iya. kan. Dengan Jaraknya juga nggak jaraknya nggak terlalu terlalu jauh, 2 Iya. tahun. Iya, itu pasti lagi, wah, hektik-hektiknya yang tuh. satu Betul. lagi hektik, yang satu baru lahir gitu. Iya. Wah, pokoknya itu benar-benar Meletihkan. gitu. Dan sampai suatu saat saya tahu walaupun kehilangan itu juga menyakitkan dan memberi pelajaran buat saya, buat keluarga. Dan juga saya tahu kalau sebenarnya hidup itu harus dipenuhi rasa syukur. Jangan kita mengeluh dengan keadaan, dengan apapun, tapi syukuri apa yang Tuhan berikan. Karena saya bersyukur banget sih, saya tuh bisa punya anak setelah saya kehilangan, baru saya merasa bersyukur Bu. Kita cepat dikaruniai anak gitu loh. Ada banyak orang yang sampai membutuhkan uang berpuluh-puluh, beratus-ratus juta untuk bisa mencoba punya anak. Yang ini cesplek. Langsung 2 malah. Langsung 2 ya. Cuma jeda 2 tahun ya. Iya. Tapi seringkali itulah manusia. Yang punya anak seringkali mengeluh dengan segala kerepotan dan segala kebutuhan. Sedangkan yang tidak punya anak berjuang dan mengeluh dan marah dengan Tuhan, iri karena mereka tidak dapat anak. Tapi ini adalah value. Jangan sampai kita harus kehilangan baru kita bersyukur. Baru kita begitu menghargai apa yang kita punya. Ada begitu banyak yang kita punya dalam hidup ini, ya, dan seringkali kita lupa menghargainya. Biarlah sekali lagi pada saat kita rindu, itulah saat kita bersyukur, itulah saat kita lebih menghargai. Tapi pasti melewati rindu itu nggak gampang ya. Betul. Mungkin pulang. Wah. Nah, ya. Nah, coba cerita bagaimana nih melewatinya. Lihat barangnya. Terus mungkin kalau makan begini ini nggak ada yang enak seenak masakan mama ya. Dan mungkin justru denger bayi mungkin juga aduh ya. Coba cerita bagaimana menghadapi itu. Bagaimana kalian melewati masa-masa itu. Waktu awal sakit gitu, waktu ini gimana? Sejujurnya pas udah begitu anak kedua kami dipanggil Tuhan, kita nggak mau pulang ke rumah ya. Ada masa-masa kita lama-lamain aja di jalan dulu, males pulang, tapi kemana ya gitu. Kemana? Masa ya booking hotel gitu kan, Susah pemborosan ya, juga iya. buat apa? Pasti bakal kepikiran, tapi kita juga nggak mau pulang gitu. Karena setiap tempat ada memori. Betul. Ada memorinya sekali. gitu. Dan ada barang-barangnya. Wah. Sampai sekarang bahkan saya belum rapihin Bu barang-barangnya gitu, karena kayak nanti dulu deh, kayak belum kuat gitu, kayak rindunya tapi obatnya nggak ada. Betul. Atau pengen rencana nih punya anak satu lagi buat mengobati rindu. Kalau saya pribadi sebenarnya saya mau, cuman kan buat saya nggak perlu jangan egois ya. Iya. Saya tanya Vera, ya saya tahu bagaimanapun kan dia punya namanya ibu pasti punya bonding ya, punya ikatan gitu loh. Bagaimana dia melihat dia merawat anaknya dan hari ini anaknya nggak ada, dan itu pasti sakit banget. Dan saya bilang gini, ya udah kamu jalanin dulu, nikmati dulu apa yang
yang bisa kamu nikmati seperti itu. Karena memang tiap orang reaksinya beda ya. Saya punya teman yang kehilangan anak dan dia langsung justru dia pengen punya anak supaya dapat ganti. Bahkan ada beberapa yang kehilangan istri bukan karena dia nggak cinta istri loh, tapi buat dia harus cepat cari istri supaya dapat ganti. Tapi ada yang sisi yang lain. Pada waktu saya kehilangan anak saya juga, saya nggak mau lagi. Buat saya ya sudah, dia tidak akan tergantikan. Ya, dan selamanya dia akan ada di hati saya. Gitu, sebagai sebuah memori indah yang kita pernah lewati. Nah, bagaimana dengan kalian nih? Mungkin Erik bisa saya dekat dengan yang lain supaya ada mama-mama angkat atau pengen main dengan anak, atau justru berkata enggak deh gitu. Kalau sebenarnya di dalam hati kamu gimana nih, model tipe yang bagaimana nih? Kalau saya sebenarnya gini, bagaimanapun sosok mama saya itu memberi pengaruh buat hidup saya. Jadi bagaimanapun tetap ada rasa ya pengen saya punya orang tua, masih pengen. Cuman kan saya punya istri ya, saya berharap mungkin istri saya sedikit kayak mama saya. Toh nggak bisa juga, ya udah buat saya oke, saya deal dengan itu. Tapi saya bersyukur saya dikelilingi ada ibu-ibu rohani saya yang mungkin nggak memberikan perhatian seperti mama saya mungkin ya. Dan pasti nggak bisa nyetrikain. Betul, dan pasti nggak bisa nyetrikain. Tapi buat saya gini, memberikan sebuah perhatian, rasa, jadi orang tua, jadi teman curhat, itu buat saya cukup mengobati seperti itu. Nah, bagaimana dengan Vera dengan kehilangan anak? Kalau saya memang pas, apalagi kalau ngeliat anak kecil, harusnya seumur anak saya nih gitu. Ya pasti. Kayak, aduh, dia lagi ngapain ya gitu, kayak harusnya dia sekarang gini angkat kepala seperti ini, seperti anak ini. Wah, kalau di surga tuh lebih cepet tuh. Udah lari ya Bu, udah lari. Jadi dia udah lari, udah terbang, mungkin hari ini lagi belajar angkat pedang. Jadi saya kalau lihat anak kecil saya suka pegangin, kadang mau gendong, itu sih cara saya mengobatinya. Ketemu anak siapapun, balita nggak mesti anak Indonesia sama ya, balita atau yang seumuran berapa bulan gitu, pokoknya saya lihat anak kecil saya seneng gitu ngeliat. Mungkin ini adalah sebuah panggilan Tuhan. Ada ribuan anak yang membutuhkan kasih sayang. Ya, saya berharap melalui hal ini panti asuhan lebih sering dikunjungi sama mereka. Pelukin. Melepas rindu. Iya, sekali lagi seringkali apa yang kita punya dan kemudian diambil, bukan berarti Tuhan gak sayang. Tetapi Tuhan punya tujuan. Tuhan punya berita di balik peristiwa yang mungkin tidak enak. Sekali lagi kita percaya semua yang terjadi tidak pernah berujung buruk, kecuali respon kita. Respon itu menentukan. Waktu Ibu Vera ujungnya memilih untuk bersyukur, walaupun anaknya sudah tidak ada, itu menyembuhkan dia. Waktu Bapak Erik akhirnya memutuskan untuk bersyukur, waktu mamanya sudah tidak ada, ternyata itu membuat dia semakin sembuh dan semakin bertumbuh. Sekali lagi, jangan pernah berpikir segala pun yang terjadi dalam hidup kita tidak pernah ada yang jahat, tidak pernah ada yang ujungnya itu jelek, tapi semua tergantung setiap respon yang kita ambil dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi, tetap stay tune di MMA, Mertua Menantu, Akur dong. Saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus
Kembali lagi di MMA, mertua menantu, Aku dong. Jangan lupa, sekali lagi kita kembali dengan sebuah tema yaitu Oh Rindunya. Tadi Ibu Vera sudah sedikit menceritakan tentang bagaimana dia rindu dengan anaknya yang baru sekian bulan sudah diambil Tuhan kembali, sudah kembali dan meninggal. Dan juga dengan Bapak Erik yang kehilangan mamanya yang sangat dicintai, yang sangat dikasih. Sekali lagi, kehilangan bisa berujung pada sebuah kesedihan yang berlarut-larut. Tetapi kedua orang ini membuktikan bahwa mereka memutuskan untuk tidak terus sedih, tetapi bertumbuh, bahkan melanjutkan setiap pesan, semua pesan yang diberikan dari Semua orang, mutiara. semua mutiara indah yang diberikan dari bahkan bayi ya, sudah memberikan pengajaran dari untuk ibunya ya, dan juga seorang mama yang paling dia cintai memberikan mutiara-mutiara yang indah untuk melanjutkan kehidupannya sekarang. Ya, saya pernah kehilangan seorang anak dan sejujurnya 1 tahun 2 tahun tidak pernah membuat saya kehilangan bayangan rindu saya dari dia. Sampai hari ini sudah lebih dari 20 tahun saya tetap merindukannya. Tetapi rindu bisa menjadi lubang yang mematikan. Tapi rindu bisa diisi dengan cawan anggur yang manis. Dan saya memilih untuk membuat begitu banyak pertolongan, kesempatan, panti asuhan, sekolah. Untuk apa? Mengobati rindu saya untuk anak tercinta. Dan hari ini kita mau mendengar apa yang mereka buat untuk bangkit dan untuk mengobati rindu mereka. Mulai dari Papa Erik. Ya, untuk mengobati rasa rindu saya mungkin terhadap ibu saya. Ya, atau mungkin sembari ngambil ya, satu lagi ya. anak saya. Ayo fair sebelum. Saya biasa gini, untuk mengobati rindu, mama saya itu kan selalu bangun pagi. Nah, ya. Doa pagi. Jam 4 ya? Iya, dan itu nggak bisa dipungkiri. Itu juga salah satu yang buat saya punya kesan sangat dalam di hati saya. Betul. Jadi mau nggak mau saya juga melakukan itu. Ya boleh tanya Vera, saya mungkin hampir nggak pernah bangun siang ya. Saya bangun pagi ya, Ibu Vera malah setiap hari mungkin saya harus bangunin gitu ya. Itu mengobati kerinduan saya ya. Ya mungkin saya belum Tradisi itu diturunin nggak ke keluarga nih? Tradisi doa tadi. Iya. Soalnya papa saya juga setiap hari kan doa jam 5 pagi. Tapi gawatnya tradisi itu tidak kuturunkan. Iya. Saya Nah, kalau di keluarga gimana nih? Kalau saya masih terus mencoba ya. Sekalipun mungkin nggak gampang ya, karena mungkin nggak terbiasa dengan itu gitu ya. Mungkin saya punya keluarga baru yang mungkin saya Gayanya beda. Ya, gayanya beda gitu ya. Kalau mama saya kan karena mungkin itu bertahun-tahun dari kecil diajarin ke kami anak-anaknya, jadi mau nggak mau kita bangun pagi, dan itu salah satu mengobati rindu saya selalu bangun pagi. Itu buat saya salah satu warisan ya. Dan mama saya itu suka memberi pertolongan buat banyak orang. Bayangin ya, mama saya mungkin hari itu nggak punya uang, Iya, betul. beras juga mungkin di rumah sedikit, ya seadanya, tapi dia rela memberi beras itu buat orang yang lebih susah lagi dari dia. Jadi mau nggak mau itu tiba-tiba saya melihat itu, dan tiba-tiba hari ini saya juga melakukan yang sama, ya mengobati. Jadi setiap kali saya tolong orang, saya bilang ini, oh iya mama saya pernah lakukan ini gitu. Jadi mau nggak mau itu kayak mengobati rasa rindu saya. Tapi juga itu bukan berarti saya jadi munafik ngasih, enggak ya. Tapi saya tahu itu kayak sesuatu yang ini loh, warisan ini loh yang mama saya kasih. Jadi saya nolong anak-anak, saya ngajarin anak-anak, ya saya bahkan nggak banyak yang tahu gitu ya. Saya dengan beberapa anak saya gitu ya, kalau berapa kali malam kita turun ke jalan kasih makanan, nggak ada yang tahu ya. Mungkin saya nggak cerita ke siapa-siapa, cuman itu yang saya lakukan karena itu. Dan pasti mama lihat di surga Betul loh. sekali. Dan pasti mama senang sekali. Ya, seperti itu. Bagaimana dengan Vera? Bagaimana nih untuk bangkit mengatasi rindu dengan baju-baju, ya dengan semua barang, kelucuan yang di wajah anak, ya bagaimana ini? Bahkan masih sempat asinya kan keluar ya. Iya. Ini masih betul harus sekali. masih pompa terus. Masih pompa. Kadang saya karena asi saya masih keluar, saya masih mompain, dan banyak bayi-bayi yang memerlukan gitu. Jadi itu salah satu, saya jadi awalnya saya kan mau mompain nih. Iya. Awalnya saya sedih. Setiap kali pompa kan Udahlah nggak usah dipompain lagi. Akhirnya saya memutuskan udah nggak apa-apa dipompain.
berikan kepada bayi-bayi yang membutuhkan. Ada tetangga, ada panti asuhan, ada temennya Keisha ya. Pokoknya saya beri siapa yang membutuhkan itu salah satunya untuk saya menyusui anak-anak. Betul. Selain anak saya itu Iya. salah satunya. Ada banyak yang egois dan berkata, saya begitu sedih, kenapa saya belum peduli dengan orang lain? Iya, Padahal pada waktu kita sedih dan kita tetap memberi, itu justru mengobati. Betul. Dan tiba-tiba istilah saya, gelas yang kosong yang harusnya diisi dengan anak kita, mungkin diisi dengan tawa dan sukacita dari anak yang lain. Iya. Betul. Dan juga kan berarti saya punya banyak anak berarti ya. Bu? Iya, betul. Saya sudah menyusui banyak Menyusuinya anak. banyak. Iya. Betul. Setelah itu akhirnya setelah saya membagi-bagikan ASI, akhirnya saya berpikir untuk bangkit lagi. Saya kan hobinya menari ya Bu. Tapi bukan menari yang biasa seperti sejenis akrobat gitu Bu. Saya senang. Akhirnya saya memutuskan saya tarik lagi gitu badan saya. Wah, semuanya saya teruskan betul. Ini seminggu udah sekali lama tuh nih. saya pasti latihan Bu. Biar- akhirnya deket ya. Iya. Biar kurus lagi, biar asik lagi nih. Saya tarik lagi, saya kadang setiap Sabtu saya ajarin anak-anak yang generasi-generasi yang mungkin mau belajar tapi mereka bingung nggak ada gimana gitu. Akhirnya saya setiap hari Sabtu saya mulai lagi ngajar lagi mereka biar luar melahirkan biasa. generasi-generasi yang Iya. bisa nari akrobat gitu. Iya. Apalagi punya anak yang pertama, jangan Iya. pernah dilupakan. Dilupakan, Ini sekarang jatah 2 orang, langsung jadi jatah 1 orang nih. Jadi biar kita doakan, kita didik yang terbaik, kita berikan cinta, biar dia jadi 2 ya, seperti 2 orang ya. Luar biasa. Apa pesan ya buat banyak orang nih yang mungkin menghadapi masa-masa yang kehilangan. Kita tahu dengan pandemik ada banyak orang yang kehilangan ibunya, ada banyak yang marah. Betul. Saya kemarin barusan bertemu dengan seseorang yang sampai meninggal tidak mendapat oksigen. Jadi akhirnya sepertinya meninggal dalam keadaan yang sangat tidak tertolong lah. Sepertinya dia berdoa dan tidak ada pertolongan. Nah, bagaimana ini menghadapi itu? Ya, hati, perasaan. Ya, mungkin Pak Erik bisa cerita dan juga bisa ambil makanan dengan. Buat para anak-anak atau mungkin siapapun atau keluarga di luar Ya, sana yang kehilangan. Betul. Ya kuncinya satu sih, sebuah kata, tenang. Karena karena saya ngalamin waktu saya lihat mama saya dirawat di rumah sakit, bagaimana dia mengalami sebuah kesakitan dan dia drop gitu ya. Iya. Itu membuat hati saya itu Sakit pasti. sakit sekali dan saya nggak bisa tenang, nggak bisa tidur, bahkan saya nggak bisa berdoa. Ya. Tapi waktu saya coba tenang, saya mulai ambil napas dan tenang, tiba-tiba ada sesuatu yang gini, oh saya mesti lakukan ini. Kuncinya pertama sih tenang. Karena kalau kita nggak tenang, itu sulit sekali ya. Akhirnya bahkan ujung-ujungnya kita tidak percaya Tuhan. Oh iya betul. Dan kadang-kadang marah berontak dengan Tuhan, Betul, kecewa. kecewa. Karena saya percaya bahwa apa yang sudah Tuhan kasih buat hidup kita itu nggak ada yang kebetulan kok. Ya, semua pasti dalam sebuah tujuan Tuhan ya untuk memberikan sebuah pelajaran mungkin buat kita. Jadi kuncinya adalah buat semua pemirsa yang mungkin kehilangan orang tua atau keluarga apapun, tenang ya. Belajar tenang supaya kita bisa, kalau di agama saya bilangnya jadi tenang supaya kamu bisa berdoa. Jadi bagaimana kita mau bisa berdoa sama Tuhan kalau kita nggak tenang dan ujungnya kita marah dengan Tuhan dan tidak percaya. Seperti itu, Bu. Itu kunci yang pertama nih ya. Nah sekarang kunci yang kedua dari Bu Vera. Setelah tenang apa ini? Harus tenang, harus bagaimana? Setelah tenang, yang pertama adalah kita harus jangan melupakan kasihnya Tuhan. Iya. ada Karena kebaikannya ada sebenarnya. kebaikannya dari semuanya. Nah, karena mungkin banyak dari kita bukan cuma kehilangan seseorang yang kita kasih, mungkin ada kehilangan pekerjaan, kehilangan uang Iya. atau harta atau Iya. apapun itu. Jadi Tapi orang juga bisa rindu banget loh. Rindu banget, iya, buat pernah kerja ada gitu gitu ya. ya. Aduh rindu banget gitu ya, pergi ke luar negeri misalnya ya. gitu. Dan sekarang udah nggak bisa gitu. Oke. tapi ada satu hal, kita nggak kehilangan keselamatan itu sendiri. Iya betul. Dan lagi juga
Kalau kita rindu berarti kita pernah mempunyai. Iya. Tapi ada jutaan orang yang bahkan tidak pernah mengalami dan tidak pernah mempunyai. Mari kita lihat bahwa pernah mempunyai itu sendiri adalah sesuatu yang sudah berkat yang luar biasa. Dan itu bisa membuat kita bersyukur, membuat kita juga membagikan value, mutiara, atau kekayaan di mana pernah mempunyai sesuatu. Nah, yang ketiga mungkin Pak Erik bisa tambahkan, setelah tenang dan kemudian ingat kasihnya, bahwa kita pernah diberkati, kita pernah punya anak, ya, dan kita juga percaya bahwa kasihnya akan melakukan sesuatu di depan. Nah, yang ketiga apalagi nih Pak untuk Pak Erik sekarang? Iya, tadi kan pertama tenang, ingat kasih Tuhan, dan kata ketiga yang saya rasa itu adalah bersyukur. Jadi waktu kamu bisa tenang dan kamu ingat semua kebaikan Tuhan, ya, bagaimanapun Tuhan nggak pernah salah, sehingga itu akan timbul yang namanya syukur. Iya, bersyukur juga buat yang sekarang ya. Betul. Nggak ada mama rohani. Betul, ya, bersyukur nggak ada mama, ada istri. Ada istri. Nah, Tuhan masih beri anak, ya. Artinya kalau dulu mungkin saya kalau pikir makan aja susah, hari ini Tuhan limpahkan dengan makan. Nah, itu juga harus bersyukur. Bersyukur. Tapi kalau misalnya dulu makan di restoran, sekarang nggak ada kerjaan, makan di pinggir jalan juga bersyukur. Betul. Coba, karena dinikmatin juga. Betul. Kalau kita bisa Nikmati bersyukur, siang musim. Iya. kalau kita bisa bersyukur makan di pinggir jalan tuh rasa restoran. Betul. Saya pertama kali diajak suami saya pacaran di sate pinggir jalan. Nah, ditembak kalau nggak salah di sate juga Sate ya. pinggir jalan. Wah. Luar biasa. Bersyukur banget. Hujan-hujan. Pantesan sekarang suka sate ya. Itu kenangan indah tuh ya. Oh, rindunya kan sate ya. Sekarang satenya sudah hilang, nggak tahu di mana. Oh iya, jadi nggak buka lagi nih satenya, Tahu di nggak mana ada. satenya. Tukang satenya hilang. Nah, dari Pak Vera, Ibu Vera. Ibu Vera. Oh, tambahan lagi. Tambahan lagi dong. Lanjut. Udah ketiga. Sekarang keempat nih, penutup. Ya, penutupnya adalah jangan menyerah dan terus bersuka cita. Tuh, iya. Tetap tersenyum ya. Tetap maksudnya. tersenyum gitu. Iya. Walaupun saya ini tepat sebulan, belum Bu. Masih Belum. Besok tepat sebulan anak kami dipanggil Tuhan, tapi kami terus memilih bangkit, bersuka cita, tidak berlarut dalam kesedihan walaupun kita rindu. Pasti orang tua di sana, walaupun saya malam-malam tetap ada nangisnya itu, tapi jangan sampai itu menjadi kesedihan terdalam, tapi tetap bersuka cita, jangan menyerah, terus lakukan apa yang sekarang ada di tangan kita, syukuri dan perbesar apa yang ada di tangan kita. Betul, karena banyak orang memilih untuk diam. Betul. Iya. Dan semakin diam itu akan semakin terpuruk. Betul. Kesedihan itu bisa menggerogoti sampai melumpuhkan. Tetapi pada waktu kita memilih bangkit, pada waktu kita memilih ya untuk seperti yang dilakukan oleh Pak Erik maupun Ibu Vera, bangkit dan bersukacita. Ternyata ada sangat banyak yang bisa dibuat. Ternyata ada sangat banyak ya, sampai bisa menyusui banyak sekali anak-anak. Iya. Anak ya. Ternyata juga di dalam kondisi seperti ini beliau mengajar nari. Dan setiap kali mengajar nari bertemu dengan puluhan anak-anak. Selalu ada jalan. Selalu ada pintu yang menuju yang lebih cerah dan lebih indah. Bangkit karena masih banyak yang di depan yang Tuhan sediakan. Nah, kita akan tanya selanjutnya ya. Ke depan ya. Mungkin rindu tidak akan pernah hilang. Ya, rindu mungkin akan selamanya nih. Ada mungkin 1 tahun nanti akan ingat lagi ya. Terus kemudian mungkin pada hari ibu atau hari-hari ulang tahun pasti akan muncul. Itu selalu muncul. Nah, ada nggak di kalian nih misalnya kalau pas ulang tahun mama gitu ya, buat sesuatu, atau bagaimana kalian menyikapi dengan rindu yang setiap kali datang lagi dan lagi? Kalau saya menyikapi, kalau saya sedang rindu terhadap mama saya atau terhadap anak saya yang paling dekat ya, saya coba
ingat apa yang mereka lakukan. Contoh kalau saya lakukan apa, ya dia yang tadi suka nolongin orang seperti itu ya. Kalau anak saya suka gendong-gendong, ya saya gendong anak orang gitu ya, yang kira-kira seumuran dengan dia itu ya. Karena buat saya gini, hidup ini nggak boleh berhenti. Betul. Hidup ini nggak boleh berhenti dan harus terus bergerak, ya artinya berkembang dan segala macam. Buat saya justru ini adalah kesempatan saya. Artinya gini, kalau mama saya bisa wariskan itu, saya juga bisa. Mama saya bisa melakukan itu, pasti saya juga bisa. Jadi buat saya waktu setiap kali saya rindu yang saya tahu mungkin itu akan datang, ya. Tiba-tiba ya kayak contohnya tadi malam, Vera tiba-tiba saya keluar malam ya di tengah malam saya lihat kok ada suara gitu, saya lihat istri saya sedang nangis gitu contohnya. Itu rindunya dia. Tapi rindunya dia, saya tahu hari itu dia rindunya ke arah Tuhan gitu ya. Terima kasih Tuhan. Dan saya tahu gini, waktu saya rindu saya cuma bilang gini, toh satu hari saya juga akan ketemu kok mama saya dan anak saya. Cuma saya bilang gini, jangan sampai kamu larut rindu dan kamu terhenti. Betul. Ya, karena bagaimanapun ya saya mungkin saya bisa membayangkan mama saya sedang ada di surga, anak saya sedang di surga, sedang dilatih Tuhan mungkin gitu ya. Betul. Tapi di sini saya malah berhenti, saya nggak mau. Betul. Saya nggak mau dan saya mau menyelesaikan apa yang Tuhan sudah kasih buat hidup saya sampai saya nanti ketemu di sana saya bisa bersuka cita, saya ketemu dengan mama saya, dengan anak saya. Toh ujungnya pasti ketemu. Betul. Saya anak saya meninggal karena sakit atau virus yang didapat di Bantar Gebang. Karena Bantar Gebang adalah tempat sampah yang terbesar di Bekasi. Kalau saya punya sebuah gaya. Setiap kali saya rindu anak saya akan ke Bantar Gebang dan saya akan lakukan sesuatu di Bantar Gebang. Karena itu akhirnya kita punya sekolah di Bantar Gebang, kita punya rumah singgah di Bantar Gebang. Karena buat saya ya kerinduan kepada anak saya terobati dengan saya merubah Bantar Gebang yang dulunya penuh dengan virus, penuh dengan sampah, penuh dengan istilahnya kemiskinan dan kematian, menjadi Bantar Gebang yang bersih. Betul. Sekolah, punya masa depan, harapan, ya. Anak-anak di sana. Dan banyak anak-anak yang selama ini bahkan mereka tidak punya harapan lagi, tiba-tiba menemukan sebuah harapan. Ya, setiap kali kita rindu, kita harus balikan menjadi sebuah kekuatan yang ajaib. Saya nambahin sedikit ya Bu ya. Iya. Jadi saya itu punya impian terhadap dua anak saya ya. Jadi waktu nanti umurnya mungkin sudah 5 tahun atau 3 tahun, saya pengen ajarin piano nih sejujurnya. Saya pengen jadiin anak saya sesuatu ya. Itu kerinduan saya. Tapi saya pikir gini, oke, terlalu sedikit kalau cuman 1-2 anak. Betul. Seperti itu. Jadi saya bersyukur sih, artinya gini, ini sebuah pelajaran gini. Ya kamu bisa jadi bapak buat banyak anak. Amin. Ya jadi hari ini saya juga ngajarin, jadi saya ngajarin juga anak-anak lewat Zoom ya, anak-anak dari luar kota. Iya, saya ngajarin anak-anak itu. Boleh tanya Ibu Vera ya, saya ngajarin seminggu sekali mereka lewat Zoom. Jadi buat saya gini, oke, kalau Tuhan ambil anak saya satu, saya punya jadi anak banyak gitu ya, seperti itu sih. Amin. Dan saya berharap nih, satu panti asuhan atau di mana-mana ada Erik kecil. Pengen banget nih punya orkestra anak kecil-kecil kan keren ya. Ya, lucu banget, mantap banget. Papa Erik. Iya, Papa Erik. Semua Papa Erik asik, mantap. Sekarang dari Bu Vera, bagaimana nih? Sekali lagi, apa yang kamu mau buat ke depan? Ya, setiap kali kangen, setiap kali rindu, menggigit istilahnya. Apa yang mau digigit? Kalau saya sih mau buat ke depan kan waktu anak saya meninggal juga lagi dalam masa pandemi ini Bu. Jadi saya benar-benar ke depannya ke depannya kita akan buat kayak saya akan buat misalnya lebih sering mendoakan orang sakit. Ya, keren sekali. Mengunjungi yang sakit, menguatkan. Betul. Gitu. Pasti pada waktu sakit tahu rasanya ya, ibu-ibu yang frustasi. Ibu-ibu yang nggak bisa nolong anaknya, terus mau buat sesuatu nggak tahu. Iya, saya sendiri juga bertekad untuk setiap kali kehilangan adalah 3-4 langkah kita mendapatkan yang lain. Ya, itu ide yang sangat bagus, mendoakan. Nah ya, kemudian itulah mereka membutuhkan dukungan. Betul. Kalau perlu besuk di rumah sakit ya, ibu-ibu yang sambil merasakan. nari-nari. Jadi waktu saya mendampingi anak saya di rumah sakit emang ada ibu-ibu dia
dia benar anaknya belum kenapa-napa Bu, tapi dia udah stres nangis. Waktu itu anak saya masih sakit juga. Akhirnya saya bertujuan kita doain aja ibu-ibunya ya. Dari situ saya langsung belajar, dari kejadian ini juga ini mungkin yang Tuhan mau juga buat hidup saya. Akhirnya saya lebih memberi semangat buat ibu-ibu yang anaknya sakit atau yang di rumah sakit ketemu Iya. gitu ketemu ya. ya, Itu yang dia yang lakukan punya di rumah anaknya sakit atau yang anaknya sedang sakit atau yang sudah dipanggil sama Tuhan, kita lebih mendoakan lagi, memberi Tapi semangat. juga kita perlu loh doain suster, doain dokter ya. Bayangin jenuhnya mereka. Waktu itu aja kan kita kalau di rumah sakit udah sebel banget ya. Apalagi mereka yang tiap hari dan lihat kematian, lihat sakit penyakit itu, aduh saya tidak bisa bayangkan deh hidup yang seperti itu. Makanya mungkin kita harus perhatian. Ya. Bagaimana dengan Kesia? Ada pengalaman rindu? Kalau rindu sebenarnya mungkin kalau orang terdekat saya belum ini ya, nggak ada ya. Maksudnya kayak oma masih ada, terus semua nggak. Cuma mungkin aku lebih rindu waktu ini sih masa-masa pelayanan pernah sempat ke sekolah di Malaysia kan. Nah, sekarang kan belum bisa iya. ke sana. Nah ini rindunya juga rindu di Malaysia rupanya. Belum bisa ke sana ya. Nah, udah buka loh, udah buka. Sebenarnya. Udah buka. Ya semua dulu ngajar sekolah minggu di sana, kayak ada anak-anak kecil di sana, masak bareng di sana kan nggak punya teman-teman banyak ya, jadi masak harus sendiri. Kalau bagi makanan masak sendiri, ke pasar sendiri, motong ayam yang nggak ngerti motongnya gimana gitu, motong ayam kok lama banget. Mungkin lebih rindu ke sana sih, masa-masa di sana. Kan nggak punya teman, jadi bener-bener belajar semua harus bisa sendiri, mandiri gitu. Di ujung daripada pembicaraan kita, sekali lagi rindu apapun, baik itu makanan, baik itu uang, baik itu keluarga, baik itu bahkan yang paling kita sayang, jangan biarkan kerinduan itu menjadi lubang yang mematikan, tapi biarlah dari kerinduan itu menjadi cahaya yang menerangi, memulihkan, menyegarkan banyak orang. Boleh ada kata terakhir buat setiap orang? Sebelum selesai. Kata terakhir yang tadi saya rangkumin ya. Tenang. Tadi apa lagi? Ingat kasihnya. Ingat kasih Tuhan, bersyukur dan bersukacita dan senyum. Seperti itu. Dari Vera. Itu aja, sudah sama saja. Oke. Sekali lagi, kalau kita kehilangan berarti kita sempat memiliki. Kalau kita tidak punya, kita bersyukur. Karena belum tentu kita memiliki, kita bahagia. Betul. Belum tentu waktu kita punya semuanya, kita malah senang. Tetapi sekali lagi yang penting adalah respon kita. Waktu kita punya, kita bisa bersyukur. Waktu kita kehilangan, kita bersyukur karena kita pernah punya. Karena sangat banyak orang yang tidak pernah memilikinya bahkan. Sekali lagi, jangan pernah menyerah dalam kehidupan. Bisa rindu, tetapi jangan biarkan rindu itu membunuhmu. Tetapi biarkan rindu itu membuat kita bertumbuh. Dan semakin menjadi berkat, menjadi pertolongan bagi banyak orang. Sekali lagi, tetap stay tune di MMA, Mertua Menantu, Akur dong. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara dan stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.